Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Wa'id. Assalamualaikum ya Miftahul. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babuli wal qasimi. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wa'di qalbi bi haqqi zatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian khataman hari Kamis malam Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dan segala fasilitas dari 7 sifat ma'ani yang diberikan kepada kita. Yang selalu Bapak harus catat bahwa sesungguhnya yang boleh wujud, yang boleh ada itu hanya Allah. Maka wujudnya kita, adanya kita karena wujudnya Allah. Dan segala fasilitas yang ada pada kita, kudratnya, iradahnya, ilmunya, samanya dan kalam basornya adalah milik Allah. Oleh karena itulah, marilah kita senantiasa bersyukur kepadanya yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan juga marilah kita bersolawat dan salam setinggi-tingginya kepada junjungan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hakikat tajalli sempurna dari Nur Muhammad, yang menjadikan adanya segala makhluk, karena Muhammad adalah aslu kullil mawjud, adalah merupakan penyebab asal dari segala yang wujud. Maka Allah dikatakan Nur adalah batin, Muhammad adalah dohir. Maka kita harus senantiasa bersolawat kepadanya. Dan kemudian tidak lupa, ada guru yang dohir yang ada di zaman kita, hakikat Rasul di zamanmu,
Kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pengarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah, yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Semoga Allah selalu menambahkan kemuliaan kepadanya dan cahayanya senantiasa luber kepada seluruh murid-muridnya, dan kita senantiasa dijadikan murid yang senantiasa adalah berkhidmat kepadanya. Pada malam hari ini Abah membawa judul Karena Hidup Adalah Perjalanan, dan perjalanan manusia itu adalah sebagaimana baginda Nabi adalah sampai kepada Sidrah al-Muntaha. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Muntaha itu adalah perjalanan terakhir. Maka disebutkan baginda Nabi sampai kepada Sidrah. Sidrah itu adalah sadar, kesadaran yang tertinggi. Maka kita pun melakukan perjalanan adalah harus berjalan kembali kepadanya hanya olehnya. Wal awal wal akhir wal dhahir wal batin, yang insyaallah karena yang boleh wujud hanya Allah Jat Wajibul Wujud, maka selain Allah itu adalah Adam. Maka kita selalu dikatakan adalah Bani Adam. Selain umat Nabi Adam, tapi kita adalah Adam dalam arti pakai ain. Adam, alif dal mim, Nabi Adam itu Allah dalil Muhammad Adam. Maka karena kita bicara perjalanan awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Orang yang mau sampai kepada Sidrah al-Muntaha adalah diawali perjalanan dengan Allah. Maka malam hari ini kita akan sedikit sebelum sampai ke sana, kita akan mengadakan pembahasan bab wujud. Itulah kenapa sifat 20 diawali. Sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya milik Allah. Tidak ada milik makhluk, karena wujud kita adalah karena wujudnya Allah. Ini yang harus Bapak pahami. Ya. Nah, kalau begitu, yang wujud ini Allah yang wujud atau kita yang wujud, ataukah kita dan Allah sama-sama wujud? Dalam ilmu tauhid syaratnya wujud itu ada 5, yaitu sifat salbiah. Yang pertama adalah kidam, dahulu, kita bukan, tapi kita disebut muhaddas. Muhaddas, maka kita harus mensucikan diri kita. Kalau ingin kembali bako kepada Allah, maka kita harus, maka tadi kita pada saat ingin sholat harus suci dari hadas. Maka hadas itu adalah wujud kita. Selama kita merasa yang wujud adalah kita, maka berarti kita ada di dalam najis, ada di dalam hadas. Nah, inilah yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan berzikir pada Allah?
Karena zikir itu artinya ingat, zakaro yadkuru dzikron itu ingat. Ingat itu kepada perkara yang sudah ketemu. Mustahil kita mengingat sesuatu yang belum pernah kita kenal. Dan syaratnya kenal itu adalah liko tadi. Maka Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka berarti kalau begitu, yang wujud itu bukan kita dan Allah, tapi hanya Allah lah yang wujud. Maka wujud kita harus dileburkan pada wujudnya Allah. Dalilnya dalam Al-Quran minimal kita bisa ambil 3 dalil. Yang pertama, Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Dalil kedua adalah kata Allah, "La ilaha illa huwa." Tidak ada ilah kecuali Dia. Dalil yang ketiga adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu, tiap pirang-pirang syai'in. Syai'in itu adalah selain dari Allah. Kullu syai'in halikun artinya tidak ada, illa wajhahu kecuali wajah Allah. Itu 3 dalil yang akan kita pakai, ya. Makna Allah kul huwallahu ahad. Maka kenapa kita diawali dengan alam ahadiyah? Ahad artinya satu, esa. Maka bagi Allah wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil zat. Satu dalam perbuatannya, satu namanya. Makanya tadi ikra bismi, bukan bi asma. Nama yang satu. Kul huwa. Siapa yang satu itu? Huwa. Maka huwa di sini adalah bukan isim domir. Kalau isim domir adalah tadi huwanya di belakang kayak kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, ini lain. Kalau dalam kul huwa, baru katakan kul huwallah. Tuh, Allahnya di belakang. Maka yang harus Bapak pahami adalah Dia itu esa. Berarti hanya Dia yang ada. Ingat, dalam pandangan Allah seluruhnya makhluk ini tidak ada. Maka dikatakan la ilaha illa huwa. La, tidak ada ilaha illah kecuali Dia. Maka ditegaskan oleh Allah adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu, tiap-tiap syai'in, alam ini, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan isinya itu tidak ada. Halikun. Halikun itu hancur alias tidak ada. Maka Abah sering katakan, kalau Bapak berilmu dengan jasad ini, kalau Bapak ibadah dengan jasad ini,
maka amal bapak 1000 tahun sekalipun halikun. Ngerti? Itulah kenapa kita harus kenal kepada Allah. Pengarsa Abah di dalam kitab Miftahus Sudur, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'buduhu. Kalau kamu tidak kenal, bagaimana akan menyembahnya? Dimulai kayak salah kaprah kayak sekarang. Orang sholat menyembah Allah. Itulah kenapa sholat diancam oleh Allah. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sesungguhnya sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sesungguhnya dia beribadah kepadaku, dikiranya ibadahnya sudah benar, rakaatnya sudah banyak, tahunnya sudah banyak, tapi sia-sia. Kenapa sia-sia? Tadi kullu syai'in halikun, karena sesungguhnya keberadaan kita adalah keberadaan yang tidak ada. Maka bagaimana supaya sholat kita diterima oleh Allah? Nah inilah kita harus kenal kepada Allah, bahwa tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La ilaha illa huwa. Maka dia katakan kun. Nanti Bapak harus bisa mengatakan kun huwallahu ahad. Nanti lanjutkan kun a'udzu birabbil falaq. Kun a'udzu birabbil, itu setelah Bapak kenal kepada dia. Disuruh mengatakan apa Bapak yang sudah kenal. Bukan mengucapkan kul huwallahu ahad tapi tidak kenal kepada dia. Kul itu adalah perintah. Kul, katakan, menceritakan. Maka itulah ilmu tertinggi itu dalam Al-Quran adalah surat Al-Ikhlas namanya. Itulah merah delima. Kata pengarsa Abah, lamun hayang nepi ka Allah kudu boga, kudu papangi, harus bertemu dengan merah dalima. Dal yang 5. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan. Itulah merah delima. Lain hayu amprung-amprungan dengan batu berem. Pahami Pak, karena saya buang-buang waktu dan umur. Ya. Kullu syai'in halikun. Kullu, segala sesuatu, syai'in, selain dari Allah, alam ini halikun, tidak ada. Itu kata siapa? Allah. Kullu man alaiha fan. Kullu man, setiap manusia fan, maka dia harus fana. Kalau ingin bako bersama Allah, pahami ya. Jadi yang ada itu kita semua, laut, gunung, sawah, binatang, manusia, jin, seluruhnya halikun, tidak ada. Itu yang berkata Allah. Maka itulah tadi, siapa yang ingin liqa dengan Allah, faman kana yarju liqa, harus melakukan fal ya'mal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati
ahadan. Ahad itu esa, ya, esa. Nanti kita akan bahas pelan-pelan, ya. Jadi yang ada itu, yang jelas itu bukan alam ini. Nah sekarang kebalik. Sebenarnya yang jelas itu Allah. Justru makhluk jadi gaib. Pahami? Jadi kita inilah yang gaib. Allah lah yang ada. Hari semua, ya. Yang sebenarnya yang ada, yang sudah ada sebelum ada istilah ada. Karena kata tidak ada itu tidak ada, karena yang ada hanya yang ada. Nah, maka untuk kenal dia yang ada, dengerin ya abah nih, untuk kenal dia yang ada tidak bisa melalui yang tidak ada. Coba pikirkan ke otak. Untuk kenal yang ada tidak bisa dari yang tidak ada. Maka tidak mungkin kita yang lewat kita kenal Allah, lewat batu kenal Allah, lewat laut kenal Allah, lewat gunung kenal Allah, karena semuanya halikun, tidak ada, ya. Maka berarti karena yang ada dia satu-satunya, maka kita wajib kenal kepada dia. La ilaha illa huwa, supaya bisa pulang dengan selamat kepada dia. Tadi semua. Untuk kenal kepada dirinya itu tidak bisa kepada diri kita, tidak bisa kepada alam, karena semuanya halikun, semuanya tidak ada. Harus kenal dirinya dengan dirinya. Ayat metodenya. Karena selama yang ada ini muhaddas, sholat aja harus suci dari hadas. Maka orang suka salah wudhu diajar supaya suci dari itu isyarahnya tadi. Karena Allah berkata tadi, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan bisa menyentuhnya kecuali orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan diri kita adalah dengan menghilangkan keberadaan wujud kita. Nah ini yang harus kita pahami malam ini. Maka nanti wal awal harus Allah, wal dohir juga Allah, wal batin harus Allah, wal awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin Allah. Nah ini yang akan kita pelajari malam ini, ya. Karena itulah tidak ada yang bisa kenal kepada Allah kecuali Allah. Nah, ini kunci rahasianya. Siapa sejati dirinya Allah itu? Nah, kita belajar dulu dari situ. Siapa sejati dirinya Allah itu, atau diri sejati Allah itu? Maka kita sudah katakan syariat adalah untuk menyaksikan af'al dirinya. Maka kita sholat itu bukan kita yang sholat, justru untuk lihat dia sedang kayak kita dalam ingin melihat perbuatan wayang, gitu. Maka secara af'al sholat, dzikir sesungguhnya ingin melihat perbuatan lain. Dia mau sholat ngajak ke Allah. Makanya kenapa perintahnya juga dalil sholat kadua. Ayo oke faidah qadaitu sholat fadhkurullah.
Setelah kamu melaksanakan sholat, dikir. Dikir teh ingat karena naon, ingat ke Allah. Apanya Allah yang kamu ingat? Sama dalam perintah haji. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Di mana kamu selesai melaksanakan manasik haji, ingat siakai. Berarti semua tawaf, sa'i itu biar untuk melihat perbuatan dia. Di lain ngerasa sa'i, ngerasa tawaf, ngerasa ngelempar jumroh, ngelempar setan, tenyawa ngelempar rajanya setan. Tadi. Kemudian thariqat untuk belajar mengenal dirinya. Hakikat untuk berserah diri kepada dirinya. Makrifat untuk kenal siapa sejati dirinya. Nah, sejati dirinya itulah yang disebut Allah. Nah, kata apa? Semuanya ini, segala sesuatu ini adalah Allah. Itu adalah segala sesuatu itu Allah. Allah itu segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah. Nah, inilah kuncinya. Tidak bisa kenal pada kita kalau dipandang diri kita. Maka waktu Nabi Musa berkata, ya, waktu dia ingin berkata kepada Allah, ya, dalam apa namanya, qala rabbi arini andur ilaika. Berkata Musa, ya Tuhanku, coba perlihatkan dirimu pada diriku. Qala, berfirman Allah, lan taroni. Ada la, ada lam, la tidak. Lam tidak pernah. Tapi di sini lam menggunakan nun. Tidak akan pernah. Artinya selama tubuh ini yang dipakai kepada Allah, mata ini untuk melihat Allah, jangankan kita, Nabi Musa pun tidak akan mampu melihat Allah kalau menggunakan tadi tubuh yang muhaddas, yang halikun. Ngerti itu? Sama waktu baginda Nabi Mi'raj ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah saat Mi'raj? La, Aisyah. Muhammad pun tidak bisa melihat Allah kalau tubuh yang muhaddas. Makanya dikatakan di sini adalah surat A'raf ayat apa namanya, lan taroni walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makana fasaufa tarani. Musa menyaksikan keindahan gunung, 40 hari dilihat keindahan alam, lembah dan gunung. Akhirnya kata Allah, hei Musa, lihatlah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah dilihat gunung, tadi kata Allah, mau bisa kamu lihat aku, tapi lihatlah segalanya aku, selama kalau gunung itu hilang. Mereka katakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, dan pingsanlah Musa. Barulah dia berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi kembali, tidak bisa mengenal Allah dengan tubuh yang tidak ada.
Ya. Kalau dipandang gunung itu gunung bukan Allah, tidak akan. Tapi begitu gunung hilang, Allah lah dia itu. Ayo, nanti ya. Kalau dipandang kalian adalah manusia, nah kata Allah, kalau kamu yang wujud, aku tidak wujud. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada. Makanya tadi, qala Rabbi arini anzur ilaika. Perlihatkan dirimu ya Allah. Tidak bisa. Karena yang ada, yang muhaddas. Kalau Bapak yang balik, walaupun Bapak ngaji Quran sehari 2 miliar khotam. Tapi sama tubuh yang muhaddas. Tubuh yang tidak ada. Kalau tubuhnya tidak ada, amalnya ada nggak? Maka itulah tidak mungkin kita mengenal Allah dari yang tidak ada. Bagaimana supaya kita yang ada? Karena segalanya adalah Allah. Nah inilah kenapa konsep al-mutu qobla'an tamutu. Hilang kamu, aku yang ada. Hilang hancur gunung, Allah yang tajal. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian dikatakan ya, apa namanya, itulah siapa sebenarnya Allah itu, sebenar diri sejati Allah. Maka huwal awal harus Allah, wal akhir wal akhiru Allah, wal dhahiru Allah, wal batinu Allah. Awalnya Allah, akhirnya Allah, dohirnya Allah, batinnya Allah. Maka melihat yang awal, lihat yang akhir. Untuk melihat yang batin, lihat yang dohir. Nah ini kuncinya di sini pada kita. Kemudian jajemkan pada diri kita, patrikan, tancapkan. Tidak mungkin kenal Allah yang ada dari yang tidak ada. Berarti untuk melihat dia yang ada, maka kita harus tidak ada. Paham di situ ya. Kemudian kalau hanya Allah yang ada, siapa Allah itu? Karena semuanya ternyata Allah. Kata Allah, Allah itu aku, la ilaha illa ana. Allah itu aku. Dan Abah ajarkan kemarin, ada aku insan, aku Muhammad, aku Allah. Maka kalau aku yang sholat, inna sholati, ini wajahtu. Kalau ininya adalah ini yang muhaddas, yang harus berkata ini sesungguhnya aku, akunya bukan aku kamu, tapi aku Allah. Berarti kita harus menghilangkan diri kita bahwa yang boleh wujud hanya dia. Jajemkan dalam hati kita secara tauhid. Tidak ada yang wujud kecuali Allah dari semua ya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itulah kenapa surat Toha 14 perintah sholat itu setelah la ilaha illa ana, dan setelah berubah innani anallah, akulah Allah. Itu ucapan Nabi Musa. Innani sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana. Baru kata Allah, fa'budni, aku untuk menyembahku. Sekarang yang tidak ada bisa nggak nyembah yang ada? Itulah kenapa Bapak doa nggak dijabah. Yang nggak ada minta ke yang. Ya Allah. Menta. Pahami ya. Apakah akunya? Akunya kamu kata Allah? Enggak. Akunya aku.
Maka dalam sholat, ini wajahku, inilah wajah, ini Allah, inilah aku. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, kata Allah, bukan sholatmu. Karena kan tadi kalian tidak ada, ngerti? Sadar nggak? Kita tidak ada. Makanya bagi orang torikot ngesolat jangan ngadoa. Berarti mana yang ngerasa ngesgawe. Ya. Karena tadi siapapun kalian, walaupun disebut ulama, walaupun yang muhaddas ini hafal seluruh kitab yang ada di dunia, bahkan ilmu yang ada dimiliki malaikat, tapi yang ada yang muhaddas ini demi Allah halikun, hancur semua. Itulah kenapa walaqad darana li jahannam itu kasiron. Tadi masuk neraka jahanam itu paling banyak. Itu kata Allah. Tadi semua, bukan kata Abah. Ya. Allah pula yang berkala di sini. Semuanya. Allah itu adalah aku. Itulah. Ya. Siapa aku itu? Siapa yang disebut aku ini? Dikatakan, siapa aku ini? Ya. Yang sebenarnya aku itu adalah Muhammad. Nah, sekarang tadi aku Allah. Sebenarnya aku Allah itu adalah Muhammad. Makanya Nur Muhammad. Zat sifat. Bukan Muhammad Nabi yang di Madinah. Bukan Muhammad baginda Nabi kita. Bukan Muhammad yang berdaging, berdarah, bertulang. Bukan Muhammad yang kawin. Ini Muhammad yang lam yalid walam. Artinya dirinya Allah Muhammad itu. Maka soal nurnya itu adalah batin, dohirnya itu Muhammad. Dan Abah buat perumpamaan nur Muhammad, batinnya Allah Muhammad itu seperti air dan es batu. Karena air dan es batu ya air juga. Pahami? Supaya nanti Bapak bisa sholat. Kalau nggak gitu Bapak nggak bisa sholat. Tetap halikun selama Bapak yang ada. Maka aku itu kata Allah Muhammad. Ya. Dikatakan kemudian, tapi Muhammad adalah dohirnya aku. Jadi Muhammad itu dohirnya Allah. Maka tadi wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Dan Allah itu batinnya Muhammad. Dan Muhammad itu dohirnya Allah. Jangan ragu-ragu, jajemkan berarti. Ya. Makanya sahabat katakan, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah nama wujud Allah. Rupaku Adam, rahasiaku insan. Paham ya? Nama Muhammad adalah dohirnya Allah. Artinya Muhammad itu wujudnya nyatanya aku. Si aku tadi wujud. Namanya Muhammad. Ingat itu. Maka segalanya Muhammad, segala yang maujud adalah Muhammad. Itulah maka dikatakan Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus oleh si Nur untuk bisa dikenali, menjadikan rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam. Ada gunung, maka dikatakan laulaka lama khalaqtul aflah. Kalau bukan karena engkau tidak ada segalanya ini. Pahami ya. Dan kemudian artinya Muhammad itu adalah wujud nyata aku, kata Allah. Dan siapa Muhammad itu? Siapa Muhammad itu? Nah, kita kan harus kenal pada Allah. Sebenarnya aku, sejatinya aku dalam wujud Muhammad. Siapa Muhammad itu? Sebenarnya Muhammad adalah hayat.
adalah hidup. Tadi semua. Dan siapa hayat itu? Sebenarnya hayat adalah ruh. Tuh, udah mulai itu ke kita. Siapa ruh itu? Sebenarnya ruh adalah insan. Ya. Sebenarnya ruh itu adalah insan. Siapa insan itu? Adalah nama rahasia diriku. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu al-insanu sirri. Itu yang bicara Allah loh. Al-insanu sirri. Ini kan sirri. Insan ya. Insan itu aku. Tapi mana ulah aku Allah dan lain. Itu yang bicara Allah. Kata Abah tadi. Allah teh Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman bukan Allah. Allah itu semua makhluk itu Allah. Tapi segala sesuatu itu Allah. Allah itu segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan. Nah ini di sini permainan kata-kata tauhid yang harus dipahami. Allah huwa hu aing cek Allah. Yang bicara Allah, tapi pamin aku Allah kata pamin murtad. Yang boleh menunjuk aku Allah kata Allah. Makanya al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifatilah ghairi. Karena nanti harus menyatu al-abid wal ma'bud wahid, al-ismu wal musamma wahid. Tidak bisa dipisahkan Allah dengan yang diciptakannya. Anu ngajadikeun anjing teh, anu nyieun anjing teh eta nu jadi. Coba pahami tadi. Anu ngajadikeun monyet teh, anu jadi anu sakabehna. Tapi kalau ditinggali monyet, halikun kullu syai'in halikun. Tidak ada. Nah, semua pahami Pak ya. Insan adalah nama rahasia diri aku yang bernama Allah. Inilah maka kata Allah bahwa semuanya aku. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Allah. Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan Allah. Allah itu Agus dan Agus lain. Kita pahami itu. Coba bahasana. Omong Allah teh Agus tapi Agus lain. Pahami ya. Supaya kalian bisa lebur pada Allah. Sebenarnya Allah. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu kata Allah. Akulah dirinya insan itu. Nah, itu yang bicara Allah. Bapak tidak boleh ngaku Allah. Ini yang mengatakan bapak teh aing cek Allah teh. Aing sia teh. Tapi sia lah ngaku aing. Begitu. Ini tauhid. Karena kalau nggak gitu tetap bapak muhaddas. Kalau muhaddas kullu syai'in halikun. Segala sesuatu alam ini adalah halikun dari semua. Nah itulah disyariatkan dalam menarik sholat kudu suci dari hadas. Tenyawa sholatna mawahan. Tadi nu sholat maneh tadi fawailul lil musholli celaka sia di semua. Jadi memandang Allah secara sempurna, terang dan jelas. Insan itu untuk memandang Allah secara sempurna, terang dan jelas. Insan itu penampakan sempurna Allah. Tuh. Jadi sekarang dibawa tadi nanti alam ahadah goib. Ayo nama bisa ditinggal. Nah tadi Allah itu wujud. Ari wujud itu ada. Tuh.
Punya Allah itu ada. Tadi. Maka yang bisa mengenal kepada yang ada hanya Dia yang ada. Tadi semua. Jadi inilah kunci tauhid ya. Nah itulah cara mengenal Allah secara tanajul dari atas ke bawah. Ilmu aulia dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah diawali dengan awaludini ma'rifatullah, dari atas tanajul ke bawah. Makanya datangnya kita disebut innalillah. Tapi kita diminta oleh Allah innalillah sakabehna aing, sakabehna anu aing. Kudu bisa siatarki wa inna ilaihi raji'un. Ayolah. Maka awal harus Dia, akhir harus Dia, dohir harus Dia, batin harus Dia. Ya, pahami ya. Itulah cara tanajul. Bagaimana sekarang saya tarki dibalikin dari ke anak kaluhur. Balikin dari ke anak kaluhur. Ya. Karena kita kalau hanya bisa innalillah, loba jelema innalillah, diturunkan ka dieu, di dieu teu bisa balik. Innalillah wa inna ilaihi tangkal. Rojiun kana tangkal, rojiun kana batu, rojiun kana jin, rojiun kana dedemit. Berarti ngangkayang. Ya, teu ka mana-mana. Ya. Siapa insan? Balikkan dari bawah sekarang. Siapa insan itu? Adalah nyatanya ruh. Ingat kan tadi? Kalau tadi kan sesungguhnya aku adalah Allah. Dan sebetulnya aku adalah Allah itu Muhammad. Dan sebenar-benarnya Muhammad adalah hayat. Dan sebenar-benarnya hayat adalah ruh. Sebenar-benarnya ruh adalah insan. Dan sekarang dibalikkan tarki. Siapa insan? Nah balikkan. Kalau tadi turun innalillah, sekarang kita harus wa inna ilahi raji'un. Barulah kita disebutkan sampai kepada sidrah al-muntaha. Eta sidrah itu sadar, rahim, sidrah muntaha. Nabi ka langit mi'raj, keluar tina bumi, cus, naik kuda mulai jam-jaman. Kudana cengkrik matana. Mendongeng ngaji teh ka modal. Ada kiai jalan degan sarua. Tadi maka cek abah. Lihat kitab Ihya Ulumuddin. Sakabehna kiai-kiai muhaddas, kiai-kiai hanya ilmu dohir. Sakabehna eta sarua jeung iblis sebenarnya. Pahami? Ya. Walaupun kamu jogo 12 pan. Ada ayeuna kiai ada kan? Kalau di araji ku kiai dia, pernah ihya ayat ulama dunia, ada ulama akhirah, ada ulama syuk. Kalau di Jawa ulama asyuk. Tadi, inilah tadi. Walaupun kamu tahu satu alif, kalau tahu hanya Bismillah, sakit itu cukup. Asal tial, letik gede. Asal ti Allah. Tapi loba letik kalau perbuatan diri kalian, perbuatan dirimu walaupun banyak adalah sedikit. Ini harus dipahami. Kalau kita nggak ngaji kayak begini, buang-buang waktu. Ya. Siapa insan itu adalah nyatanya ruh. Tubuh itu adalah kenyataan ruh. Ingat itu. Berarti kalau tubuh adalah kenyataan ruh, berarti yang ada itu tubuh apa ruh? Hah? Ruh. Karena tubuh itu kenyataan ruh tadi. Berarti tubuh kita ini nggak ada. Sebenarnya yang ada hanya ruh. Maka Bapak waktu sholat, waktu dzikir bukan sebagai badan ini, tapi harus ruh. Maka kenapa Bapak katakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Karena sebenar-benarnya jasad adalah ruh. Dari kenyataan
ruh itu adalah jasad. Siapa ruh itu sesungguhnya? Ruh itulah si hayat. Nah sekarang, kalau jasad itu adalah dengan ruh, maka sesungguhnya yang nyata itu ruh. Nah sekarang ruh dengan hayat, mana yang nyata? Hayat. Karena tidak akan ada ruh kecuali hayat. Berarti ruh itu kenyataan si hayat. Sebaliknya sekarang si hayat juga tidak ada. Yang ada itu Muhammad. Berarti sebenar-benarnya hayat adalah Muhammad. Pahami? Siapa ruh itu sebenarnya adalah si hayat yang hidup. Antara tubuh dan ruh, mana sebenarnya yang ada adalah ruh. Antara ruh dan hayat, mana sebenarnya yang ada adalah hayat. Ruh itu adalah kenyataan dari si hayat. Ingat itu. Ruh itu kenyataan si hidup. Karena ruh itu tidak ada tanpa si hayat. Jajemkan dalam diri kita, patrikan dalam diri kita. Sesungguhnya berarti tubuh ini nggak ada, yang ada ruh. Dan ruh juga ternyata tidak ada, yang ada adalah hayat. Hayat pun tidak ada, ternyata yang ada Muhammad juga tidak ada, ternyata yang ada hanya Allah. Berarti awalnya Allah, dohirnya Allah, batinnya Allah. Pahami ya. Siapa sebenar-benar hayat adalah Muhammad. Antara hayat dan Muhammad mana yang sebenarnya ada? Muhammad, maka Muhammad adalah kenyataan si hayat. Maka hayat itu sebenar-benar Muhammad. Siapa Muhammad itu yang sebenarnya? Adalah aku, kata Allah. Makanya Muhammad itu sifat dan Allah itu zat. Semua. Maka tadi itu yang harus dipahami. Itulah aku Allah, kata Allah. Kalau Allah itu sebenarnya aku, adakah yang ada selain aku? Tidak. Beres urusan. Maka kalau sudah di situ kita sudah tanajul dan tarki, asal dari Allah, kembali kepada Allah, cukup di dalam hati. Sebenarnya jasad tidak ada, yang ada adalah ruh. Sebetulnya ruh tidak ada, yang ada adalah hayat. Si hayat juga tidak ada, yang ada Muhammad. Muhammad juga tidak ada, yang ada Allah. Maka di situ dikatakan man arafullah kala lisanahu. Di mana kamu sudah kenal kepada Allah, kelukkan lisanmu, diam. Kata Abah, kalau sudah paham ilmu tauhid di Abah di sini, boleh nggak ngaji. Kalian enjoy, tinggal zauk, tinggal nikmat kehidupan tadi semua ya. Karena kalau diulang-ulang lagi, maka makin tidak jelas. Yang penting kalau dikir ya dikir, manakib, tapi lihat dia tadi semua. Ya. Si tubuh karena ruh karena si hayat karena Muhammad karena Allah. Berarti saan manakib? Saan sholat, saan ka kebon, saan ka sawah, saan ka ngalakui. Emang sih harus jadi mayat bisa ngalakui muah? Coba, kunaon pamajikan urang ngeunah, kunaon pamajikan ngeunaheun. Tadi jabah papanggih. Makanya kadang-kadang panon buncelik. Leungit nu hideungna tinggal nu bodas. Tobat. Coba mayit. Lain buncelik malah. Sok jajal tuan. Kalau Allah itu sebenarnya aku, adakah yang selain dirinya? Tidak.
Kalau tidak ada maka dialah yang awal, yang akhir, yang dohir, yang jajemkan dalam diri kita. Berarti Bapak sekarang sudah bisa sholat. Karena sholat itu setelah Bapak kenal kepada dia. Sehingga setelah sholat faida ada kode itu musolat. Kemudian fadkurul, ingat kasar, ingat ke Muhammad, ingatkan hayat, ingatkan ruh, ingatkan insan, ingatkan jasa. Berarti semuanya awal Allah, dohir, batin Allah, batin, semua komplit ya diri kita. Jadi wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Itulah kenapa kita 4 lapis ilmu syariat, buat tubuh thariqat, buat hati hakikat, buat jiwa ruh makrifat, buat rahasia semua. Tarki dan tanajul semua harus kita balik ya. Setelah itu diamlah, man arafullah kala lisanahu, hening, diam dalam faham, diam dalam faham, lain diam dalam kolol. Ada lagi ngocoblak dalil, ngocoblak dakwah, tapi tahu udah dakwah aing, tunggu ke amplop, boy. Akhirnya, kenapa orang ceramah cari amplop? Kayak sekarang, kenapa Habib itu ngotot nggak mau tes DNA? Padahal nasab bodo amat kalau nggak ada kaitannya dengan nasib. Karena nasib masalahnya. Tadi, ya paham itu. Tadi, kenapa DKM masjid di mana-mana sok ribut? Ayah duit. Duit tuh mari di mana-mana, kurang di kantor Prasetya. Ayah kenapa calon gubernur dan calon gubernur ribut? Ada duit. Kenapa anggota dewan dan calon anggota dewan ribut? Ada duit. Coba nunggu duitan. Modal di Abah can pernah ribut, Abah kemarin ngecor lagi di Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah sebar orang bantuan, teribut. Dawuh duit malah keluar. Nu keluar duit dan jamin mau ribut. Nu ribut malah mun aya nerima duit. Tapi ke arisan kadang-kadang ribut gara-gara aya duit. Aduh dia tah. Akhirnya Nabi bersabda, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang kenal pada dirinya dan dia itu mati, tidak ada, faqad arafa rabbahu bil hayati, maka dia akan kenal kepada hidupnya. Kemudian dikatakan, waman arafa nafsahu bil fana'i, siapa kenal dirinya bahwa dia tidak ada, faqad arafa rabbahu bil baqa'i, maka dia akan kenal kepada Allah yang baqa. Ya. Lain baqa tampang, ada semua. Ya. Jadi setelah Bapak begitu berarti dikatakan kata Allah, bikulli syai'in muhit, Allah al-muhit. Makanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, meliputi kursinya Allah langit dan bumi. Maka kata Abah, inilah tubuh kalian, arasy Allah itu tadi ya, langit dan bumi pada diri kalian ya. Dohir aku nyata pada Muhammad dan batinnya adalah Muhammad adalah aku. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Dohir dan batinnya adalah Muhammad itu aku ya. Itulah kenapa Allah disebut Rabbul Izzati. Lawa jalma menyebut Rabbul kepada Allah Rabbul Izzati dengan hati. Cuma bacot. Tah kos dia penjelasannya kenapa Allah disebut Rabbul
zati. Sehingga dia berkata, wa ana ila rabbikal muntaha. Hei Muhammad, akulah akhir dari perjalananmu. Awalnya aku. Hei Asgar, maka akhir perjalananmu adalah al-muntaha. Kade paeh sebagai Asgar nyemplung teh. Paeh sebagai Agus nyemplung. Paeh sebagai Hamdan nyemplung. Karena tadi kata Allah, wa ana ila rabbika muntaha. Itulah disebut sidrah al-muntaha. Tuh. Pantes kitab Dardir Nabi itu mi'raj teu ka mana-mana. Wong gelas netes aja masih netes. Kasurnya masih hangat. Tadi semua. Bahkan dalam Al-Quran juga menggunakan isim nakirah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu isim nakirah. Sekedeng. Tadi. Naon esena tuh. Tina aku kana Muhammad. Tina Muhammad kana hayat. Tina hayat kana ruh. Tina ruh kana insan. Kana ada. Sekedeng. Makanya itulah yang Abah ajarkan, selalu katakan, tarik nafas. Ashadu anni Ahmad Ainul Haq. Itu maksudnya. Kalau Bapak sudah ngerti. Sesungguhnya akulah Ahmad Ainul Haq. Ya. Maka kita adalah kenyataan Nurmu. Itulah disebutkan bahwa Rabbulah perjalanan akhir dirimu. Itulah perjalanan manusia itu disebut dengan sidrah al-muntaha. Itulah baginda Nabi sampai kepada Allah itu dengan sampai kepada sidrah. Sidrah itu sadar, al-muntaha tutupan terakhir. Kembali secara tanajul. Makanya kenapa? Dulu para anbiya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu dari atas kenal Allah baru turun kepada insan, alam ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsan, maka disebut insan kamil. Maka tarki kembali lagi kita turunnya inna lillah, kembalinya wa inna ilahi raji'un. Itulah Imam Quspai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inna lillahi. Asalnya di Allah. Wa inna karena batu. Ngomong doang eta mah doa sesuganan. Jalma teu ngarti, hekeun bae lumayan daripada lakta dan uja. Lumayan mending kitu. Nah, bang sok ngabukti sok modal percaya malah sok lah paeh. Dan guys datang kali itu bebeja ka Abah da pasti maneh papangi jawab. Kajen ting maneh paeh teh lah ruhnya abahnya. Siapa bisa balik. Tuh. Bapaknya Bu Haji tiap peuting nganterkeun jelema teu bisa balik. Abah masak sihir. Nongkrong jeung Abah jam 11 peuting. Kalenya make celana pendek. Di mana, Pak? Eta cenah si Karna gogorohan Din, tulungan Din, aing teu bisa balik Din. Aya satu malam anu ngagupaina kiai, anu dikupanya tukang kacapi. Makanya makan pantes sebenarnya dalil. Neraka mah terkenal haji, terkenal ustad, terkenal kiai, terkenal habib. Kabur bisa masuk neraka. Makanya itu perlu nasab, itu penting nasab. Nabi Nuh boga anak belebukan anak. Tapi ajar bapaknya Ibrahim, tukang syirik, tukang nyen patung, boga anak Ibrahim. Tuh. Ngerti itu. Nasab mah penting. Berarti urang oge nabi urang teh keturunan ajar. Heuh. Ti jalma syirik, ti jalma
itu yang berisik di luar ya adalah jalma musyrik. Tadi semua ya. Aduh, kalau abang udah dulu sebelum ngerti ilmu ini, bapak mertua unggal penting nganterkeun jelema teu bisa balik. Dan ku abah ditanya, Pak, teu bisa balik teh, teu bisa balik ke Allah atau teu bisa balik ke mana? Bahkan asup kana alam barzah ge teu bisaeun. Paribasa dunia pantona geus nutup pintu akhirat can muka. Pahami ya, maka disitulah kalian butuh guru ruhani. Bapak sia mah molor, guru rumah-rumahane pangarsa abah nabi kelihatan gering eta mangku sakabeh murid-murid. Bayangkan nah, itulah makan perjalanan itu. Kalau sudah sampai apa, tidak ada lagi yang kita ceritakan karena sudah sampai. Orang yang masih cerita saudara jal macam nyaho eta teh anu geus nepi mah begitu cerot cempling, kecuali anu cerot korek aya deui teh kotak ayam ari hayam mah begitu geus cerot teh disaan jalma mah begitu cerot ngahet maka ilmu ma'rifat begitu rojiun Sidrah al-Muntaha. Hening. Salat nikmati salat. Dikir nikmati dikir. Duduk nikmati duduk. Kerja nikmati kerja. Zauk. Anteng. Asyik. Asyik. Abah kamari keur diuk aya tamu. Calanan teh bolong-bolong, kai kaos bolong-bolong nepokeun beureum. Ya si abah teh ngahaja kitu cenah ilmu beungharna. Padahal geus kitu mah abah geus teu peduli kana pakaian. Kalau malam ini ngaji juga kalau bisa mah abah celana pendek. Jeung kaos kutang. Maka pakaian abah itu udah puluhan tahun celana kolor, hideung jeung kaos hideung atau terus apalun kabeh. Itu penting cangkang dohir mah. Penting. Karena awak ieu mah ari imahna mah nanaona mobil mah duitna ada temen kayang apa. Maranehna nyampeurkeun datang sorangan. Ngan tetep abah tidak terpengaruh. Boga duit terpengaruh. Ayeuna ge terpengaruh boga duit. Cukup. Ayo tuh kan kakarek boga duit 200 juta geus mikir. Kakarek arek jual tanah, abi mah saeur naonnya? Coba. Karena kalau abah udah mati, nggak ada. Kalaupun ini semua adalah fasilitas dari dia semua. Ya. Yang abah benar-benar pakai tubuh abah sendiri. Dia baju tim pemajikan si Holidin. Ayo Jamal, ayo nanti cece, ayo si Wawan, tak mengelir abah. Sebenarnya kalau Bu Haji tersepal aja, sebetulnya apa perlu bahannya? Ibu Haji mah ada resep dah, aja tinggal numpuk ke hayangnya balanya. Kembali dah awewe. Sebenarnya abah mah perlu, aja tinggal Bu Haji numpuk kada harat, abah mah kada dangieun sejen. Nah, mana yang kadang-kadang nyangrai teri, gampang abah. Sebenarnya, makanya nomor abah mesti penuh. Talah yang penyimpanan tak, nyen kesalahan, marane. Cukup sangrai teri, kadang-kadang ngagoreng tarasi, nikmat eta tarasi, digoreng, saya kan minum tarasi, digoreng, jeung sangu haneut. Itulah dikatakan oleh Allah, Qul huwallahu ahad. Ya, ya nggak bisa. Mana yang nyeritakan Qul huwallahu ahad. Ahad Allah bisa dijelaskan. Qul a'udzu birabbil falaq. Bahkan akhirnya kalianlah Qul a'udzu birabbin, kalianlah menjadi malikin nas.
Terus jadi Malik, raja dari manusia, dihormati ku jelema. Ari Malik beungar miskin. Beungar. Bahkan ilahi nas hampir jadi sesembahan jelema ayeuna ieu, ngabring di mana-mana. Ilahi nas. Itulah ya yang mungkin Abah bisa jelaskan malam hari ini, mudah-mudahan bisa pahami tentang perjalanan. Jadi kita tidak bisa. Nah, kalaupun ibu tidak paham ilmunya, nu penting ulah jauh tigur, ya. Karena jalan kepada Allah hanya dua. Satu, bisa dengan dirinya, atau kata Nabi, kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Sakit tuh. Tuh bisa mawa batur jadi penuh anu legen. Can bengong baca sorangan celajar batur. Eta teh. Saudara. Eta ustad dan tukang. Sorangan ge ilmu bersorangan can bisa dipakai. Sekosnuhu saudara-saudara musibut kiai ke siapa ke belis selama ilmu na dohirna masih kena can bau maka celaba. Kira-kira kalau can bisa ngajarkan ilmu ma'rifat ulah sok ngajarkan ilmu ma'rifat, ngajarkan kudu lah kumaha kokon kieu sih eta kitu cara mah beungeut kieu geus sakitu ngajarna tong leuwih. Dan hanya boleh dikatakan oleh mereka yang sudah mengalaminya. Kul, katakan, ceritakan Asep, ceritakan pengalamanmu, rasamu. Itu tuh menceritakan pengalaman darah rasa. Gimana ceritakan rasa saoi, rasa Muhammad? Oh, ngaco atuh. Bahwa itu Hasyim, cocok itu Amit, cuma Hasyim. Dah cenah. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita senantiasa bersama. Kembalilah selalu sadar dalam diri kita, tidak ada yang lain yang boleh wujud kecuali Allah. Nah, Allah telah nyata meliputi seluruh makhluknya. Tinggal bapakmu pandang. Kayak tadi, Musa tidak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad tidak bisa matanya melihat Allah. Selama yang ada tubuh yang muhaddas. Ya. Kata Abah, hajenting ulama. Ilmuna sakabeh ilmu malaikat, jeung sakabeh ilmu dunia. Tapi masih muhaddas karena semuanya halikun. Tidak ada. Ya. Di sisi jelema boleh, wah, itu kata Imam Ghazali ulama udun, iya. Kalau ulama akhirat adalah seperti kadang-kadang seperti Uwais Al-Qarni di dunia tidak ngajar, tapi ngajar malaikat. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Nabi al-Simin Allahumma sholli